Kembali lagi saudara terkasih, kita bertemu di dalam renungan hari ini. Marilah sebelum kita membaca dan memahami Alkitab hari ini, saya tetapkan dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang terkasih, kami datang kepadamu saat ini untuk memohon penyertaan-Mu di dalam kami merenungkan apa isi dari Injil yang akan kami baca. Tuhan kiranya buka hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu kami berserah. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 37 sampai dengan 38. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Pengalaman ditolak tentunya tidak selalu menyenangkan buat kita, terlebih saat kita menerima kritikan-kritikan yang tajam. Kenapa penolakan itu susah diterima? Yang pertama, biasanya kita tidak dalam kondisi yang siap untuk menerima, karena respon yang kita terima ternyata bukan seperti yang kita harapkan. Atau yang kedua, dari awal kita sudah sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak kita sukai untuk kita lakukan. Penolakan yang kita alami seringkali akan menimbulkan luka dalam hati. Penolakan karena seseorang berbuat baik tentunya sulit dijelaskan. Dalam bacaan Injil hari ini menghantarkan kita untuk memahami kisah perjalanan hidup saat Tuhan Yesus mengalami penolakan. Tuhan Yesus telah berjuang untuk mewartakan kerajaan Allah, tetapi pada akhirnya ditolak oleh bangsa Yahudi. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menghadirkan kasih Allah bagi manusia dan telah melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Allah sendiri. Tetapi orang-orang sulit untuk percaya. Mereka tidak mau membuka hati untuk kehadiran Tuhan Yesus saat itu. Mereka melihat bahwa kehadiran Tuhan Yesus sebagai suatu ancaman yang mengganggu kenyamanan hidup mereka. Akan tetapi Tuhan Yesus tetap berjalan dan tetap berbuat baik. Namun belum tentu dianggap baik oleh mereka yang menjadi oposisi. Kehadirannya tentunya menggelitik banyak orang, terutama mereka yang merasa mapan dengan posisi dan strata sosial istimewa di dalam masyarakat. Pengajaran yang dilakukan Tuhan Yesus sebagai cara untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi dianggap mereka sebagai bentuk penghujatan kepada Allah. Sedangkan pekerjaan yang datangnya dari manusia itu belum tentu baik adanya. Tuhan Yesus berpesan pada kita untuk terus melakukan pekerjaan baik yang berasal dari Bapa. Tuhan Yesus sudah memperlihatkan pada dunia akan pekerjaan-pekerjaan baiknya tersebut. Tuhan Yesus menyadarkan kita bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang yang baik. Dengan melakukan perbuatan baik yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, berarti kita memahami Allah yang Maha Rahim. Kerahiman Allah melampaui semua manusia dan tak memandang sisi gelap kehidupan manusia. Kerahiman Allah membuka mata kita akan kasih yang mengalir dari Sang Putra. Kasih sempurna yang diperlihatkan dalam diri putranya menjadi puncak kebaikan Allah pada manusia. Dan apa yang akan kita lakukan sudah seharusnya berpadanan dengan diri kita yang mengklaim tentang jati diri kita.
adalah tidak pantas kalau kita sudah mengklaim diri kita sebagai anak-anak Allah, namun tidak melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh Allah. Sebaliknya, jika kita memang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dikehendaki Allah, maka layaknya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Penolakan tentunya bukan akhir dari segalanya, saudara. Melainkan itu salah satu pilihan buat kita untuk memperbaiki diri kita dan terus berbuat baik, terutama untuk kita bisa memuliakan Tuhan di tengah tugas dan tanggung jawab yang saat ini sedang kita jalani. Perilaku kita harusnya berpadanan dengan klaim tentang diri kita sebagai anak-anak Allah. Demikianlah renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, ucap syukur kami naikkan atas berkat yang Kau berikan. Kami boleh merenungkan isi dari firman-Mu. Kiranya kami boleh tetap berbuat baik dan melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam kasih kuasa-Mu kami boleh tetap menjadi baik dan mewartakan apa yang menjadi isi dari Injil-Mu. Bapa, kami serahkan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami hanya ke dalam kasih kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.